warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua di rumah, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang berbahagia. Bagaimana harinya? Semoga selalu menyenangkan ya, walaupun pembelajaran dilakukan di rumah. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Putri. Kali ini Ibu Putri akan bersama anak-anak semua di rumah, kita melakukan kegiatan layanan klasikal. Walaupun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Nah, layanan klasikal pada hari ini tetap kita lakukan secara virtual ataupun secara daring melalui rumah masing-masing. Karena pada saat sekarang masih ada pandemi COVID-19, menjadikan kita semua belajar di rumah masing-masing. Tetap semangat. Nah, tidak terasa ya, sudah hampir seminggu tidak ketemu dengan Ibu Putri karena anak-anak semua di rumah melakukan kegiatan ujian di rumah ataupun ujian tengah semester. Baik, tidak apa-apa, jangan putus asa, harus tetap semangat. Nah, kali ini Ibu Putri akan memberikan layanan klasikal. Seperti minggu kemarin, Ibu Putri memberikan layanan klasikal melalui virtual. Apa-apa ya, tetap semangat. Baik, sekarang layanan klasikal pada hari ini, Ibu Putri memilih tema bergaul yang baik dengan teman. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan layanan klasikal pada hari ini, alangkah baiknya jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Jangan lupa kita melakukan berdoa lebih dahulu sebelum kita melakukan segala aktivitas. Karena berdoa itu penting ya, agar kita dipermudah, diperlancar dalam pekerjaan apapun, seperti itu. Nah, selanjutnya kita hidup bersosialisasi. Kita hidup secara berkelompok, seperti itu. Nah, apakah kalian punya banyak teman? Nah, memilih punya banyak teman ataupun saya lebih senang untuk sendiri, Bu? Nah, itu tergantung pribadi masing-masing anak. Nah, selanjutnya mari kita belajar bersama dengan Ibu Putri. Sebelum Ibu Putri memberikan layanan klasikal pada hari ini, Ibu Putri ada tebak-tebakan untuk anak-anak semua di rumah. Nah, di sini Ibu Putri punya gambar. Gambar apa ya? Jangan lupa berkonsentrasi, jangan lupa untuk benar-benar memperhatikan ya. Ibu Putri punya gambar. Lalu gambar apa ini? Ibu Putri kasih waktu ya. Nah, ini ada dua hewan, yaitu hewan apa yo? Nah, hewan zebra dan hewan jerapah. Betul. Di sini Ibu Putri punya gambar lagi. Nah, ada beberapa gambar nih. Gambar apa ya? Ayo dijawab. Ibu Putri kasih waktu. Sudah? Nah, di sini Ibu ada gambar hewan apa? Ayo. Yang pertama ada gajah. Hewan besar, mempunyai belalai dan punya hidung yang panjang. Nah, selanjutnya ada hewan tinggi, mempunyai bulu tebal. Apa ayo? Yaitu hewan kuda. Nah, hewan selanjutnya ada hewan yang suka menggonggong. Hewan apa? Hewan
hewan anjing. Ya, nah ini ada potongan gambar. Bisa dilihat. Menurut anak-anak semua di rumah, hewan apakah ini? Ayo, hewan apa? Yang berwarna hijau, suka di air ataupun di darat. Hewan apa yo? Ternyata hewan buaya, bukan hewan katak. Pasti anak-anak semua di rumah, wah pasti ini katak ya Bu. Tapi ternyata ini hewan buaya. Nah, tidak apa-apa ya, ini hanya sekedar agar anak-anak berkonsentrasi seperti itu. Nah, gambar yang terakhir, gambar apa ya Bu? Yang berwarna putih, berwarna hitam, mempunyai bulu halus, yaitu hewan panda. Wah, banyak ya Bu jebakan-jebakannya. Nah, banyak juga tebakan-tebakannya. Nah, banyak kan tebak-tebakannya. Semoga dapat lebih berkonsentrasi lagi dalam melakukan segala sesuatu, baik dalam kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan yang lainnya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Ibu berikan apresiasi oplos untuk anak-anak semua di rumah. Kalian hebat. Nah, jangan lupa terus belajar dan terus berprestasi. Nah, ingat kan tadi temanya mengenai apa? Bergaul yang baik kan dengan teman-teman, seperti itu. Nah, bergaul yang baik itu apa sih, Bu? Tentang apa? Pastikan anak-anak semua di rumah bingung ya. Nah, di sini Ibu Putri mempunyai beberapa yang akan Ibu jelaskan agar anak-anak lebih tahu dan nantinya kita dapat berdiskusi seperti itu ya. Nah, di sini ada sopan santun atau etika. Sopan santun apa, Bu? Etika apa? Nah, pastikan sopan santun taunya anak-anak sikap baik. Kalau sopan santun itu kan sikap, jadi sopan santun atau etika adalah sikap yang harus dimiliki setiap orang. Nah, yang dimaksud untuk menghormati orang ataupun orang yang lebih tua dari kita. Contohnya, ayo siapa orang yang lebih tua? Nah, contohnya ibu, ayah, kakak, ataupun nenek. Orang yang lebih tua di atas kita harus dan wajib, ingat ya wajib, kita hormati. Bu, kalau di sekolah berarti kita harus menghormati guru. Kita harus memiliki sopan santun sama guru. Ya tentu, karena guru adalah orang tua lebih tua dari kita, seperti itu. Nah, walaupun kita mempunyai adik ataupun kita mempunyai teman-teman, apakah kita harus menghormati, Bu? Apakah kita harus memiliki sopan santun? Harus, karena sikap sopan santun tidak memandang orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sopan santun dalam pertemanan. Lalu apa lagi tuh, Bu? Ya, kalau sopan santun dalam pertemanan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pertemanan sesuai dengan aturan ataupun yang tidak melanggar normal. Jadi, kayak kita bertemu dengan teman-teman, kita harus menyapa, halo teman. Kita bertemu guru, halo Bu Guru. Atau kita menyapa, selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Itu kan merupakan hal yang baik. Nanti kalau anak-anak semua di rumah bersikap seperti itu, Ibu kasih jempol untuk anak-anak semua di rumah. Selanjutnya, lalu Bu, kalau kita melakukan sopan santun dalam pertemanan, apa yang harus kita lakukan? Nah, pastikan anak-anak bertanya. Nah, caranya untuk membina hubungan yang baik dalam pertemanan yaitu apa ya menurut anak-anak semua di rumah? Nah, pastikan anak-anak semua di rumah bingung ya.
bagaimana cara kita untuk bersikap yang baik, memiliki rasa sopan santun sama teman-teman. Nah, yang pertama adalah satu, apa yo? Nah, belajar menghargai. Belajar menghargai jika kita dibantu teman, jika kita disapa dan kita menyapa, harus saling menghargai. Lalu yang kedua, belajar menghormati. Walaupun kita tidak suka dengan teman yang lain, kita harus menghormati. Akan tetapi jangan sampai ya kita memiliki rasa tidak suka dengan teman ataupun dengan guru yang lainnya, karena itu perbuatannya tidak baik. Ibu guru tidak suka dan tidak boleh begitu ya. Nah, yang ketiga adalah mempunyai sikap tolong menolong. Jadi kita ada teman yang memiliki kesusahan, teman tolong dong bantu saya. Nah, seperti itu kita harus membantu, karena sikap tolong menolong itu merupakan perbuatan yang baik. Nah, selanjutnya, ini Ibu ada beberapa gambar. Nah, dapat anak-anak saksikan. Yang pertama, kita saling bergandengan tangan. Yang kedua juga sama, kita saling bergandengan tangan. Nah, gambar yang pertama merupakan gambar antara suku dan bangsa. Walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda bangsa, akan tetapi kita harus saling menghargai, menghormati, seperti itu. Kita harus satu NKRI, harus satu bangsa, seperti itu. Dah. Yang kedua, kita sama-sama berpegangan tangan. Nah, ibu guru mempunyai Ibu guru mempunyai agama Islam. Teman-teman yang lain, teman-teman ibu guru mempunyai agama yang non-Islam. Anak-anak semua di rumah mempunyai teman ataupun bapak ibu guru yang memiliki beda agama. Kita harus tetap menghargai karena kita satu bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ada yang gambar ketiga ini. Gambar teman kita lagi jatuh. Nah, kita harus menolong, jangan sampai kita kamu jatuh, kita tertawakan, seperti itu kan tidak baik. Kita harus saling membantu, kita harus saling tolong menolong. Nah, gambar yang terakhir, gambar nomor 4 adalah gambar saling menyapa. Kita antar teman, antar guru, kita harus saling menyapa karena itu merupakan hal yang baik dan harus kita lakukan. Seperti itu ya. Ingat, harus kita lakukan. Nah, selanjutnya di sini Ibu Putri mempunyai materi. Apa Bu selanjutnya? Pasti anak-anak semua bertanya. Nah, lalu kita tadi harus berbuat baik Bu. Lalu perbuatan yang tidak baik itu apa Bu? Nah, perbuatan yang tidak baik tidak boleh kita lakukan adalah pertama, satu, berantem. Kita saling berantem, kita saling ejek-ejekan gitu. Kan tidak baik ya. Nah, yang kedua adalah menertawakan teman saat teman terkena musibah. Teman kita terjatuh, tapi kita malah menertawakan. Berarti kan merupakan hal yang tidak baik. Harus kita bantu ya. Nah, yang ketiga, membuli teman atau mengejek teman. Kalau teman kita sedang kesusahan ataupun teman-teman kita yang memiliki rasa kurang percaya diri, kita malah mengejek. Nah, itu tidak baik. Seharusnya harus kita rangkul, harus kita ajak, ayo kita main bareng-bareng, seperti itu. Nah, yang keempat, kita menjadi teman. Teman ada yang berjalan, nanti kita senggol badannya. Nah, kan tidak baik ya. Kita malah bagaimana cara kita menjahili gitu. Itu merupakan hal
tidak baik untuk ditiru dan dilakukan. Apa manfaatnya untuk saya? Nah, pasti anak-anak semua bertanya, apa Bu manfaatnya? Baik, kita berbuat baik kepada teman tidak ada jeleknya. Kita berbuat baik sesama teman, pasti kita dapat manfaatnya. Yang pertama adalah 1, mempunyai banyak teman. Nah, dengan selalu berbuat baik ataupun berkomunikasi dengan teman, maka akan memperbanyak teman. Kita awal berteman 2 anak. Setelah itu, karena kita berbicara dengan teman yang lain, kita mendapatkan teman yang banyak. Selanjutnya, menjaga silaturahmi. Dengan kita menjalin silaturahmi, maka hubungan baik dengan teman kita saling terjaga. Contohnya, teman kita berjalan nih di depan kita, terus kita nyapa, halo teman. Nah, itu merupakan salah satu komunikasi yang baik. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Yo, melakukan atau melatih percaya diri kita. Nah, dengan terbiasa berkomunikasi ataupun bercakap-cakap, berbicara dengan teman, maka kita akan melatih kepercayaan diri untuk berkomunikasi dengan teman yang lain. Nah, seperti itu. Nah, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Dari bergaul yang baik dengan teman sebaya. Nah, baik, setelah ini apa yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak harus apa yo? Berbuat baik dengan teman-teman, harus memiliki rasa ataupun sikap sopan santun kepada teman ataupun kepada orang tua yang lebih tua dari kita. Nah, kita berbuat baik dengan teman-teman, kita memiliki rasa apa ya? Belas kasihan. Kita memiliki rasa sopan santun. Kita mau dihargai orang lain, kita juga harus menghargai orang lain. Seperti itu. Jangan lupa terus belajar ya. Semoga layanan klasikal pada hari ini dapat bermanfaat dan anak-anak harus memiliki sopan santun. Baik. Semoga dapat bermanfaat ya. Walaupun anak-anak belajar di rumah, menjadikan anak-anak bermalas, tidak baik. Harus anak-anak lebih semangat berprestasi, seperti itu. Setelah layanan klasikal ini selesai, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan kepada Ibu Putri. Bu, saya tidak paham di pengertian sopan santun gitu. Nah, nanti bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp ataupun langsung WhatsApp Ibu Putri ya. Baik, sebelumnya terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti layanan klasikal pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga anak-anak semua di rumah tetap semangat. Nah, sebelum Ibu Putri mengakhiri layanan klasikal pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita diawali dengan berdoa, kita harus menutup kegiatan dengan berdoa. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak karena telah mengikuti layanan klasikal pada hari ini. Sampai berjumpa dengan Ibu Putri di layanan yang lain, di layanan bimbingan konseling. Semoga anak-anak terus semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Ingat, karena kesehatan itu penting. Cukup sekian layanan klasikal pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah anak-anak. Sampai jumpa.